dalam film ini terlihat seekor Mustang yang menceritakan kehidupannya bersama ibu dan keluarga lainnya di alam bebas. Namun saat dia berusia 2 tahun, ada sekelompok manusia aneh yang memasuki wilayah mereka. Dia yang penasaran asal mereka dari mana berjalan menuruni perbukitan yang sebenarnya dilarang oleh keluarganya. Di tepi jalan, Mustang ini melihat sekelompok orang dengan mobilnya. Dirinya menyadari telah membuat kesalahan besar. Beberapa hari kemudian datang para manusia kemarin bersama kuda dan helikopternya mengiring sekelompok Mustang itu ke suatu tempat. Bagi Mustang ini adalah pengalaman pertamanya dengan manusia. Dia kehilangan ibunya saat mereka berlarian. Dia merasa jiwanya terasa hancur. Beberapa hari kemudian datang John dari New York yang mengadopsi dirinya. Dia adalah salah satu karyawan di Portwick. Saat itu Mustang tak menyadari jika dia adalah hewan yang beruntung menjadi hewan yang terpilih untuk dilatih manusia. Setelah perjalanan yang Mustang lalui beberapa hari, tibalah dia di Portwick. Malam pertama dia bisa tertidur karena suasana nyaman di sana. Dia tidak jinak kepada orang di sana. Terlihat juga dirinya sering menakut-nakuti karyawan di sana yang akan memberi makan. Anak yang ditakut-takuti Mustang kemudian berkata kepada John jika kuda itu sangat galak. Kemudian John meluruskan bagaimana perasaan Mustang itu sekarang. Dan wajar saja jika dia marah. John mencoba memberi wortel kepada Mustang tapi tak berhasil. Mustang menolak memakannya dan John kembali keluar. Suatu hari datang 2 kuda bernama Ganger dan Mericles ke Portwick. Mustang yang suka dengan mereka kemudian berteman dan berlatih bersama. Mustang sangat bahagia karena telah mempunyai keluarga lagi. Saat senja, Mustang melihat John tiba-tiba sedih ketika mengangkat teleponnya. Esoknya datang 2 orang ke rumahnya yang tak jauh dari peternakan. Ternyata John sedih karena kakaknya meninggal akibat kecelakaan. Dan wanita yang datang sekarang membawa keponakan John yang bernama Joe untuk diadopsinya. Mustang melihat gadis ini jiwanya telah patah, sama seperti yang dirasakannya. Seperti biasa, Mustang hampir setiap hari menakut-nakuti anak laki-laki yang memberinya makan. Dia yang berlari-lari dilihati Joe dari dalam rumah. Joe yang tertarik dengannya mencoba mendekatinya ke peternakan. Pamannya yang melihat, mendekati dan mencoba untuk ngobrol dengannya. Joe yang dari kemarin menjauhi pamannya hanya menanyakan siapa nama kuda itu kemudian pergi untuk bersekolah. Saat pulang sekolah, Joe melihat pamannya sedang melakukan pertunjukan dengan kudanya. Di sana, dia mengatakan tujuannya melakukan ini yaitu untuk membantu tiap kuda menemukan kedamaiannya. Esoknya, John didatangi bosnya yang bernama Tom Gordon. Di sana, John mengatakan Joe sangat tertutup kepadanya. Kini dia merasa ada 2 wanita yang susah dijinakannya yaitu Joe dan si Mustang betina itu. Hari itu Joe terlihat sedang menggambar Mustang itu dari jauh. Kemudian datang 2 anak seumurannya yang menjadi pengunjung di sana lewat dan membicarakan Joe. Joe yang mendengarnya agak kesal, lalu berjalan masuk ke peternakan dan mulai ngobrol dengan Mustang. Pamannya yang melihatnya dari jauh pun merasa senang. Si paman yang mengetahui keponakannya menyukai Mustang itu memberikan sebuah buku untuknya. Joe yang menerimanya kemudian berjalan masuk ke dalam peternakan dan mendekati Mustang. Nah, si anak laki-laki yang biasa diserugul oleh Mustang nih ya, kaget melihatnya. Sementara Joe yang mendekati Mustang kemudian menamai Mustang itu Beauty. Black Beauty. Mustang yang mendengarnya juga menyukai dengan nama itu. Dan semenjak itulah, Joe memanggil Mustang itu Black Beauty. Sudah seminggu Joe selalu menghabiskan waktunya bersama Beauty. Akhirnya dia mempunyai teman yang dapat mengerti dia. Suatu malam Beauty tidak bisa tidur karena khawatir dengan Joe yang bertengkar dengan pamannya. Dia menganggap manusia tak jauh beda dengan kuda karena dia berkelahi di alam liar. Malamnya Joe yang tak ingin tidur di kamarnya, dia pergi ke peternakan dan menemui Beauty. Beauty menemani Joe yang tidur hingga pagi.
Nah, paginya nih ya, pamannya yang panik mencari Joe merasa lega karena menemukannya di dalam peternakan. Akibat perbuatannya, Joe dihukum untuk membawa garpu rumput. Saat sedang menjalankan hukumannya, dua wanita yang kemarin lewat dan mengatakan hal yang tak enak didengar Joe. Joe yang marah lalu mendorong salah satu dari wanita itu. Joe yang sebal datang menemui Beauty. Dia mengeluh dengan hal yang dirasakannya. Bahkan dia sempat mengajak Beauty kabur dan mengambil tali untuk Beauty. Beauty yang melihatnya kemudian lari. Pamannya yang tiba-tiba ke sana berkata bahwa semua Mustang tidak menyukai benda itu. Pamannya juga memberitahu kepada Joe bahwa sekelompok Mustang liar bukan dipimpin oleh Mustang jantan, melainkan Mustang betina yang mempunyai paling banyak pengalaman hidup. Kemudian pamannya didatangi Pak Bosnya yang mengatakan jika dia tidak berhasil menjinakkan Beauty, maka dia akan dipindahkan ke tempat lain. Nah, si Joe yang mendengar itu segera menghampiri Beauty dan memberi info yang diketahuinya. Awalnya Beauty tak mau dipasangi tali, namun setelah Joe meyakinkan bahwa itu tak menyakitinya, dia mau dan lihat. Orang-orang di tempat yang tak jauh kagum melihat Joe bisa melakukan itu. Semenjak itu, Joe dan pamannya jarang bertengkar lagi. Paginya, Beauty mulai dijinakkan. Joe dibantu pamannya menjinakkan Beauty. Dimulai mereka menaruh alas untuk Beauty hingga dia merasa terbiasa. Joe melakukannya berkali-kali hingga Beauty merasa terbiasa. Saat dia sudah merasa nyaman dipakaikan alas, John mulai mengajari Joe untuk menungganginya. Joe bertanya apakah ini tidak terlalu cepat dan pamannya menjawab ini belum terlalu jauh. Kita tidak bisa menjualnya jika dia tidak bisa ditumpangi. Joe yang mendengar itu kaget. Mengapa Beauty harus dijual? Pamannya berkata dirinya bukan pemilik tempat ini. Dia hanya sebagai staf pemeliharaan harus melatih Mustang yang akan diadopsikan setiap tahun. John mencoba menumpangi Beauty, tapi yang terjadi, dia tertarik beberapa meter oleh Beauty. Siangnya Beauty yang melihat Joe sedih karena teringat dengan keluarganya, dia menurunkan badannya mengajak Joe untuk menaikinya. Dia ingin membawa Joe berlari agar senang. Seperti dirinya saat sedih, dia pasti akan berlari sangat kencang agar rasa sedihnya hilang. Akan tetapi landing Joe yang kurang baik segera disusul pamannya yang khawatir. Kini Beauty dan Joe belajar berkendara bersama. Joe awalnya sering terjatuh, tapi lama-kelamaan dia menjadi terbiasa. Dia berlari menaungi pantai. Mereka berlari seperti tak ada yang mengejar mereka di dunia. Beauty dan Joe telah menemukan kedamaiannya bersama. Mereka adalah satu. Musim panas menandakan saatnya Joe mulai berangkat ke sekolah lagi. Beauty merasa ada yang kurang, tetapi dirinya mulai menyukai ditunggangi John walau dia berat. Di musim itu terlihat karyawan baru yang tak fokus dengan pekerjaannya. Ya, karena dia selalu memainkan ponselnya. Oke, sebut saja dia Mamat. Malamnya Mamat yang telah diperingati Pak Bos menemui Mustang baru di kandang. Terlihat Beauty terus mengawasinya. Dia terpaku dengan alat yang dibawa oleh Mamat. Mamat yang merasa Mustang baru itu telah merasa hangat, kemudian dia keluar membawa alat itu. Alat itu adalah pemanas ruangan manual yang di dalamnya terdapat api. Mamat meninggalkannya di depan kandang, sementara dirinya pergi dengan memainkan HP. Mamat. Karena angin yang kencang membuat jerami-jerami yang berterbangan masuk ke dalam alat itu. Dan lihat, dalam waktu yang tak lama, api telah menyebar di sekitar peternakan. Terdengar Ganger berteriak minta tolong, sedangkan Beauty memberi kode peringatan kepada Joe yang tak mendengarnya karena jaraknya yang jauh. Dan karena ikatan batin kali ya, tak lama Joe keluar membawa Beauty pergi dari kandang. Pamannya tak lama juga datang. Dia meneriaki Joe yang nekat masuk ke dalam kandang untuk menyelamatkan Mustang-Mustang lainnya. Ya benar, karena keberanian Joe semua Mustang terselamatkan. Impresif. Esoknya Joe yang melihat Pak Bos ke peternakan memohon kepadanya untuk tidak menjual Beauty. Joe bahkan berencana akan membeli Beauty. Dia menawarkan dirinya untuk menjadi karyawan di sana. Dia juga meminta tolong kepada pamannya untuk merayu Pak Bos agar tidak menjual Beauty. Kemudian Pak Bos berkata jika dia bisa membayar pakannya dan pembiayaannya sejauh ini sebelum musim panas berakhir, maka Beauty akan menjadi miliknya. Dan dirinya bisa memelihara Beauty di sini secara gratis sebagai gantinya dia menjadi maskot di sini. Akan tetapi, Joe harus menyetujui bahwa selama musim panas ini, kemungkinan Beauty akan disewakan melihat tempat yang akan direnovasi.
Di hari yang sama, datang George dan keluarganya untuk membeli kuda. George menyukai Beauty sejak pertama kali dia melihatnya. Di sana, Paman John berkata bahwa keponakannya yang berhasil menjinakkan Beauty. Setelah itu, George berjalan mendekati Joe yang sedang bersama Beauty. Beauty mengetahui Joe gugup saat dia berkenalan dengan George. Oh ya, sedangkan di tempat yang tak jauh, terdengar adik George teriak senang karena petugas meng-ACC dirinya untuk menyewa Beauty. Dan ternyata Paman John sangat baik lur. Dirinya menawarkan Joe kepada keluarga George agar ikut bersamanya untuk mengawasi adik George. Dia bahkan membayarnya $200 per minggu. Kini tibalah Beauty, Joe, dan Ganger di Arsal. Tempat ini terlihat jauh lebih baik dari Birtwick, tetapi ada sesuatu yang terasa amat dingin di sini. Ganger telah dibeli, sementara Beauty hanya disewa. Beauty berkata manusia sesekali harus menjadi kuda agar tahu bagaimana perasaan dia. Bahkan Beauty juga rambutnya dipotong oleh petugas di sana atas suruhan adik George. Dia berkata kira-kira gimana perasaan manusia jika rambutnya dipotong habis. Dia terus mencoba untuk bersabar. Setiap hari Georgina atau adik George selalu menunggangi Beauty dengan hentakan yang keras seperti orang marah. Beauty tetap berusaha untuk mengontrol dirinya agar tidak marah. Karena jika dia melempar Gina, dia tahu dirinya dan Joe pasti akan bermasalah. Untungnya nih ya, Beauty mempunyai cara untuk membuat Gina turun dari tumpangannya dan lihat. Tuan York dan Joe tertawa melihatnya. George yang sedang bersama Joe menawarkan Joe untuk mengurus Beauty. Dia akan mencoba membicarakan hal ini kepada Tuan York melihat Joe adalah pemiliknya. Tak lama, Ibu Gina datang dan mengatakan bahwa anaknya George menawarkan Joe untuk mengurus Beauty. Ibunya berkata kepada Joe dia tak pantas dan itu hanya akan membuat Gina marah. Bahkan dia menyuruh Joe untuk menjaga jarak kepada Beauty. Di sela-sela waktunya, Joe mendatangi Beauty dan mengelus-ngelusnya. Joe melihat ada luka di perut Beauty langsung lari mencari Gina. Tapi dia bertemu George yang bertanya ada apa. George kemudian memberikan obat oles kepada Joe untuk Beauty agar lukanya segera sembuh. Dirinya berkata dia yang akan membicarakan hal ini kepada ibunya dan Tuan York. Joe yang libur hari ini lebih memilih menghabiskan waktunya bersama Beauty. Saat Joe sedang menceritakan George ke Beauty, datang George mendekatinya. Mereka ngobrol banyak di sana. George menawarkan Joe menjadi pasangan kencannya di acara akhir pekan nanti. Hari itu pun tiba, terlihat para tamu penting berdatangan. Kini pertandingan putra akan segera dimulai. Joe mendekati George dan Ganger yang akan segera berlomba untuk menyemangati. Dan tentu saja, George menjadi juara pertama dalam perlombaan tersebut. Kini giliran pertandingan para wanita. Terlihat Gina bersama Beauty sedang berjalan dan pertandingan pun dimulai. Beauty di sini berlari kencang bukan karena Gina, melainkan dirinya juga ingin menang. Tapi saat pertandingan berlangsung, Gina memperlakukan Beauty dengan sangat kasar, membuat sepatu Beauty terlepas. Joe yang melihatnya bersama George juga merasa khawatir. Saat Beauty akan melompati rintangan, dia menginjak batu tajam yang membuatnya terjatuh. Joe langsung lari mendekati Beauty. Terlihat ibu Gina juga masuk ke dalam untuk menanyakan keadaan Gina. Sementara ayah Gina memarahi Gina karena telah berbuat egois hingga membahayakan dirinya dan Beauty. Akibat kejadian itu, Beauty mendapatkan luka yang tak akan hilang seumur hidupnya kecuali dia dioperasi. Tapi Ibu Gina menolaknya karena sudah terlalu banyak menghabiskan uang untuknya. Dia menyuruh Tuan York untuk mengembalikan kuda ini dan memperingati George agar tidak mendekati Joe. Terlihat Paman John datang menengok ponakannya. Joe berkata dirinya telah mengumpulkan $800 untuk Pak Bos dan siap untuk membawa Joe. Tapi mana kita tahu, kedatangannya John ke sini adalah untuk menyampaikan bahwa Birtwick telah tutup dan semua kudanya telah dijual. Joe yang sedih berjanji kepada Beauty akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membelinya.
Kehilangan Joe membuat amarah Beauty muncul kembali. Tak lama di peternakan baru dia dibeli oleh seseorang pria bernama Terry untuk membantunya mencari orang yang tersesat di pegunungan. Dia memperlakukan Beauty dengan baik. Beauty menghabiskan 2 tahun di pegunungan bersama Terry. Mereka membahayakan diri setiap hari untuk orang yang tak mereka kenal. Pada suatu hari, mereka menyelamatkan seseorang yang kakinya terjebak bebatuan saat sungai meluap. Tapi saat mereka berhasil menyelamatkannya, volume sungai menaik dan Terry memilih memutuskan tali agar Beauty bisa menyelamatkan diri. Beauty yang tak mau Terry kenapa-napa, dia lari dengan sangat cepat hingga mengalahkan cepatnya aliran sungai. Wow, sampai dia bisa menolong Terry yang hampir terjatuh ke air terjun. Di kandang, Beauty dirawat oleh orang yang tak mengetahui tentang kuda. Dia bahkan meninggalkan Beauty tanpa selimutnya, hingga Beauty kedinginan dan tak mampu berdiri. Paginya, Terry panik melihat Beauty tergeletak. Setelah diperiksa, dokternya berkata bahwa Beauty terkena peradangan darah di paru-parunya. Terry selalu menemani Beauty sepanjang malam saat dia sakit. Dalam jiwa Beauty yang mulai memudar, dia terbayang Joe yang berkata, "Bertahanlah untukku." Tak lama, Terry yang semakin tua memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sementara Beauty dijual lagi. Beauty dikirim ke daerah pelosok, di mana petani di sana masih menggunakan cara manual untuk meratakan tanah di ladangnya. Dia mengingat kata-kata yang diucapkan ibunya dan membuatnya menangis. Beauty berpikir apakah Joe masih mengingatnya. Scene berpindah, Joe yang sekarang sudah bekerja di kota menuliskan surat untuk pamannya bahwa dia telah mempunyai uang yang cukup untuk membeli Beauty. Akan tetapi dia tak mengetahui keberadaan Beauty. Dia seperti menghilang. Tak terasa sudah 7 tahun dia berpisah dengan Joe. Beauty yang semakin tua kini dibeli oleh keluarga Dolly. Sentuhan Dolly yang lembut mengingatkan Beauty kepada Joe. Dolly dan keluarganya memberi nama Beauty yaitu Lady. Beauty tahu alasan dirinya berada di kota ini. Dia tak percaya ada berapa banyak orang yang mengunjungi tempat ini. Dia yang terus mengharapkan Joe berada di sini membayangkan semua wanita yang dilihatnya adalah Joe. Hingga suatu hari, dia bertemu Ganger. Tubuh Ganger yang kuat kini hanya tulang yang berbalut kulit. Ternyata, setelah dia berhasil membantu George memenangkan berbagai perlombaan, ibunya diam-diam menjualnya saat George bersekolah. Beauty berjalan kembali untuk mencari penumpang di taman kota. Di tempat yang tak jauh, Joe melihat Beauty, tapi tak mendekatinya karena takut penglihatan dia salah. Suatu hari saat Beauty sedang bekerja, dia melihat Ganger yang telah mati. Beauty berkata kenapa tak ada orang yang paham dan sadar dengan apa yang telah mereka lakukan. Beauty yang lemah saat bekerja kemudian memilih untuk duduk di tepi jalan membuat orang-orang yang di sekitar melihatinya. Sementara di kandang, terlihat bos peternakan sedang mengomel kepada karyawannya. Kemudian dia bertubi-tubi mengangkat telepon orang yang menanyakan keberadaan Beauty. Dan di sana, salah satu karyawannya merasa kasihan dengan Beauty karena keberadaannya disembunyikan agar tidak diambil. Ternyata nih ya, si Joe telah mencari Beauty dengan mempublishnya di koran. Setelah bos jahat itu pergi, tak lama telepon berdering lagi. Dan karyawan baik itu mengangkatnya serta mengatakan bahwa Mustang yang dimaksud ada di sini. Tak lama datang sekelompok orang jahat yang akan membawa Beauty pergi. Kali ini Beauty melawannya hingga membuat sekelompok orang itu tak mampu melawannya. Saat keributan itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang sekelompok polisi menangkap mereka karena memitrakan kuda di tempat yang tak layak. Dan spesialnya, Joe juga datang ke sana. Joe berjalan mendekati Beauty. Beauty berpikir apakah ini mimpi. Kemudian Joe memeluknya. Wah, finally. Di negara bagian Amerika Serikat, Ivy, seorang gadis cantik dan ceria, harus bersikap dewasa melebihi usianya semenjak ibunya meninggal dan sang ayah lumpuh. Malam itu, sembari mengobati luka yang ada di kaki ayahnya, Ivy bercerita kalau semalam ia bermimpi melihat kuda hitam. Ayahnya pun menduga bahwa kuda itu pasti Kelpie, roh yang bisa berubah wujud menyerupai kuda yang cantik berwarna hitam.
Si Kelpie ini punya kemampuan magic. Dia mampu melihat hati seseorang, terutama anak-anak. Jika yang dilihat adalah kejahatan, maka ia akan menyuruh anak itu untuk menungganginya lalu menenggelamkannya ke danau. Mendengar itu, Ivy hanya tersenyum lalu bergegas pergi bekerja menjadi pengurus kuda. Setiap hari ketika Ivy sedang merawat kuda-kuda di kandang, dia selalu bersenandung dan membuat hewan-hewan di sana merasa tenang dengan suaranya yang merdu. Hari itu hari terakhirnya bertemu dengan kuda bernama Snakes. Karena Snakes sudah dibeli oleh keluarga kaya raya untuk diberikan sebagai hadiah Natal kepada anak perempuan mereka. Tapi baru saja anak itu menaiki kudanya, dia yang tidak tahu bagaimana cara menunggang kuda hanya bisa membuat Snakes takut dan bertindak agresif. Tidak ingin kekacauan terjadi, Ivy pun bergegas membawa Snakes kembali ke kandang dan menenangkannya. Tidak disangka setelah kejadian tersebut, pemilik kandang bernama Mr. Karen meminta Ivy untuk berhenti menjadi pengurus kuda. Alasannya adalah Ivy masih termasuk gadis di bawah umur untuk bekerja sangat keras. Untungnya Mr. Karen masih memberi Ivy kesempatan, tapi hanya menjadi pemberi makan dan membersihkan kandang saja. Sebenarnya Ivy sangat kecewa, tapi karena tidak bisa menolak keputusan itu, dia pun menerimanya lalu segera pulang ke rumah. Ivy kemudian menceritakan semua hal yang terjadi di hari itu kepada sang ayah, lalu mandi dan bergegas untuk tidur. Di keesokan harinya, tepat di hari Natal, Ivy kembali bangun pagi untuk melakukan kegiatan seperti biasa. Tapi bedanya, hari itu dia mendapatkan hadiah Natal dari sang ayah. Singkat cerita, sesampainya di kandang, Ivy akan melakukan pekerjaan barunya untuk membersihkan kandang dan juga memberi makan. Ketika Ivy akan membuang semua tai-tai itu keluar, tiba-tiba dia melihat kuda hitam berada di luar. Ivy pun dengan cepat mengejar kuda tersebut karena khawatir milik tetangganya yang kabur. Setelah berhasil menenangkan kuda itu, Ivy berteriak memanggil seseorang, barangkali si pemilik ada di sekitar sana. Tapi karena tidak ada siapapun yang merespon, Ivy pun berniat membawa si kuda hitam ke kandang agar aman. Anehnya, kuda tersebut menolak namun tidak ingin menjauh dari Ivy. Si kuda malah meminta Ivy untuk naik ke punggungnya. Ivy tentu saja menolak, tapi melihat kuda hitam itu membungkuk, ia pun menaikinya dan diajaklah berkeliling. Kuda itu berlari sangat cepat, bahkan melompat sampai membuat Ivy terjatuh. Dari sinilah hal aneh pun terjadi. Ketika Ivy terbangun, tiba-tiba dirinya sudah berada di tempat yang berbeda. Walaupun bingung apa yang barusan terjadi padanya, Ivy tetap tenang lalu mulai mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Di tengah jalan, tiba-tiba Ivy melihat gua aneh. Gua itu bersinar-sinar, dan karena penasaran, Ivy pun masuk untuk mengeceknya. Belum lama Ivy memasuki gua itu, tiba-tiba dari belakang muncul pria asing yang mengaku sudah lama menunggu Ivy datang. Melihat semua keajaiban di sana, Ivy diberitahu kalau sekarang ia sedang berada di negeri Albion. Si pria memberitahu kalau Albion itu dihuni oleh suku Danaan, suku yang terkenal suka kedamaian, dan kedamaian itu dipertahankan oleh 4 harta kuno yang terdiri dari tongkat kebenaran, mangkuk hebat yang tak mengenal lapar, api pengetahuan untuk menjawab semua pertanyaan, dan kitab penyembuhan untuk menyembuhkan semua luka. Namun sial, pada suatu hari kaum Milesia datang, dipimpin oleh Jenderal Ider yang jahat dan serakah. Mereka membawa awan gelap dari dunia bagian utara untuk menghancurkan kaum Danaan dan merampas harta kuno mereka. Stres dengan semua kekacauan itu, Ratu Danaan lalu menemui sosok ajaib bernama Ebes. Ternyata Ratu melakukan perjanjian terikat yang dimana negeri Albion akan terbagi menjadi 2, dengan maksud tidak akan ada lagi pertempuran. Tapi sialnya sang ratu malah menerima tipu muslihat dari Jenderal Ider. Dia menguasai dunia atas Albion dan memperbudak kaum Danaan di dunia bawah tanah. Mengetahui hal tersebut, Ivy jadi bingung dan takut karena sekarang dia sadar bahwa dirinya sedang berada di dunia lain. Di waktu yang bersamaan, suara perempuan memanggil-manggil nama Ivy. Dia berkata jika Ivy lah orang yang bisa menyelamatkan dunia Albion. Setelahnya tiba-tiba Ivy pun terbangun dari pingsan dengan sosok perempuan di hadapannya. Sambil menodongkan tongkat yang sudah pasti itu adalah tongkat kebenaran, perempuan bernama Eryu itu berusaha menginterogasi Ivy. Selain itu, Eryu mengaku sebagai pemilik kuda hitam yang memiliki nama Dagdia.
Di sini Ivy yang merasa terancam pun dengan cepat merebut tongkat itu dan balik mengancam Ryu sambil berkata kalau dirinya tidak ada maksud jahat karena semua ini terjadi ketika dia mengajaknya jalan-jalan. Setelah memastikan Ivy bukan bagian dari kaum Milesia, Ryu pun merebut kembali tongkat itu dan akan pergi bersama dia melanjutkan misi mereka. Di sini Ryu yang mampu berkomunikasi dengan dia mendengar kalau Ivy harus ikut bersama mereka. Awalnya Ryu menolak karena menurutnya Ivy hanya akan menjadi beban. Namun karena benda yang mereka cari yaitu api pengetahuan bisa membantu Ivy pulang ke dunianya, Ryu pun setuju dengan keputusan tersebut. Selama dalam perjalanan, Ryu, Diak dan Ivy akan menghindari hujan karena hujanlah media yang digunakan oleh Jenderal Eder untuk mendeteksi keberadaan suku Danaan. Melihat langit sudah gelap dan akan turun hujan, Ryu langsung memberikan jubah yang bisa menutupi tubuh mereka berdua. Tapi sialnya, satu tetes air berhasil turun di tangan Ivy sehingga kini Jenderal Eder pun mengetahui mereka. Eder yang murka lalu memanggil panglimanya yang bernama Eremen dan menyuruh pria itu untuk menemukan seorang gadis kecil alias si Ivy yang diketahui oleh Eder memiliki ancaman untuk kaum Milesia. Dan dia ingin Eremen menangkapnya lalu memberikan jantung si Ivy kepada Eder. Di tempat lain, Ryu dan Ivy masih mengejar waktu untuk segera menemukan api pengetahuan. Ryu bilang dalam waktu 5 hari mereka harus menemukan benda itu karena kalau terlambat dirinya akan mati menyatu dengan bumi. Dari penjelasan Ryu, hanya 5 orang Danaan yang boleh keluar setiap bulan panen untuk mencari makanan, dan di sini Ryu adalah salah satunya. Ketika sedang beristirahat, Ivy kemudian bertanya mengenai suku Danaan kepada Ryu. Tapi melihat awan gelap seperti mengikuti mereka, Ivy dan Ryu pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Ryu kira pria itu adalah salah satu kaum Milesia, tapi ternyata temannya sendiri yang bernama Lear. Walaupun sempat terjadi percekcokan antara Lear dan Ryu, tapi mereka kemudian pergi bersama-sama menuju tempat Ebes mencari api pengetahuan. Di tengah-tengah perjalanan, Ryu kaget ketika melihat Tyrese, seorang pencari makanan, mati menyatu dengan pohon. Nah, ini mungkin yang dimaksud Ryu nih, jika mereka terlalu lama di dunia atas dan ketahuan, maka akan mati menyatu dengan bumi. Namun merasa ada yang aneh karena Tyrese berubah padahal mereka baru pergi 3 hari, Lear meminta Ryu untuk segera kembali saja ke dunia bawah tanah. Tapi Ryu yang sudah kepalang marah dengan kelakuan kaum Milesia memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, saat Eremen dan pasukannya sudah memulai pencarian mereka, Ivy dan kawan-kawan sampai di gua yang dipercaya oleh dia bahwa gua itu adalah tempat menuju Ebes, tepatnya di bawah mata penghakiman. Tapi karena belum tahu apa maksudnya dan bagaimana mencarinya, mereka pun memutuskan untuk bermalam dan melanjutkannya esok pagi. Dalam tidurnya, Ivy bermimpi melihat Lear dan Ryu menikah. Mereka memegang tongkat kebenaran bersama-sama, lalu kemudian Ivy pun terbangun. Pagi itu, Lear dan Ryu sudah kembali bertengkar karena tidak kunjung menemukan pahatan atau lukisan mata penghakiman. Padahal mata penghakiman yang dimaksud adalah lubang atas gua yang menyerupai mata. Cahaya yang masuk kemudian mengarah ke sisi lain gua dan sudah dipastikan kalau dinding itulah portal menuju tempat tinggal Ebes. Setelah berkali-kali mengucapkan mantra yang mereka bisa, portal tersebut tidak kunjung terbuka. Sampai akhirnya Ivy sadar kalau mimpinya semalam mungkin adalah kuncinya. Dia kemudian melukai jari Ryu dan juga Lear menggunakan tongkat dan menempelkannya ke dinding. Kenapa harus mereka ya? Karena walaupun sering bertengkar mungkin saja mereka punya rasa cinta yang kuat dan hal itulah kunci untuk membuka portalnya. Akhirnya mereka pun berhasil masuk dan menemukan sebuah pondok dan seorang perempuan aneh muncul dari sana. Ketika Ivy dan Ryu memberitahu tujuan mereka datang untuk mencari Ebes, perempuan itu pun mengajak mereka masuk. Tapi yang mereka temukan malah perempuan aneh dengan wajah yang sama. Seperti sedang bermain peran, mereka sama sekali tidak memperdulikan omongan Ivy dan kawan-kawan, justru mengajak mereka untuk bermain juga. Tapi ketika mendengar gemuruh petir yang menandakan kedatangan kaum Milesia, mereka langsung berhenti ketakutan. Melihat mereka ketakutan, Ivy pun jadi iba. Dia lalu menyanyikan lagu favoritnya untuk menenangkan perempuan itu.
Tapi tidak disangka-sangka jika mereka tahu akan lagu tersebut dan ikut bernyanyi. Sampai kemudian keajaiban pun terjadi di mana mereka bersatu menjadi Abbas, sosok magic yang dicari selama ini. Abbas selalu langsung berterima kasih kepada Ivy karena berkat nyanyiannya sekarang dia sudah terbebas dari kutukannya selama bertahun-tahun. Semua itu terjadi karena dia menyimpan harta kuno yang tak lain adalah api pengetahuan. Sebab jika ada kekuatan yang lebih besar maka kekuatan lain akan menjadi tidak seimbang. Di sini Eriu kembali memperjelas apakah menyatukan 4 harta kuno akan membuat perjanjian dan batas antar dunia bawah dan atas hancur, dan Abbas mengatakan iya. Tapi di samping itu dua kubu yaitu Ratu Danaan dan Jenderal Eder harus setuju untuk menghancurkan mantranya. Setelahnya Abbas memberikan api pengetahuan itu kepada Ivy untuk mengetahui jalan pulang ke dunia asli. Dan Ivy melihat danau sebagai tempat yang harus ia kunjungi jika ingin pulang. Kemudian giliran Eriu. Karena Eriu sedang mencari kitab penyembuh, dia pun melihat sebuah biara yang bisa dipastikan kalau tempat itulah lokasi kitab disembunyikan. Tepat setelah Eriu berhasil menemukan tujuan berikutnya, tiba-tiba mereka merasakan guncangan besar yang disebabkan oleh Eremen. Dia terlihat sedang berusaha masuk dengan merusak portal. Tidak ingin tertangkap, mereka pun segera pergi meninggalkan Abbas sendirian di gubuknya. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan selama 1 hari, akhirnya mereka tiba juga di biara tempat kitab penyembuh disembunyikan. Tanpa membawa serta dek dia karena jalanannya cukup terjal, Ivy dan kawan-kawan mulai memasuki biara dan menemukan peti yang di dalamnya terdapat mayat seorang pria yang sedang memegang kitab penyembuh. Tapi ketika dilihat tiba-tiba pria yang ternyata masih hidup itu lalu dengan cepat lari menghindari Ivy dan kawan-kawan sambil membawa kitabnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan di sini Ivy dan kawan-kawan tahu kalau pria itu bukan pria biasa. Dia abadi karena terbukti ranting yang menancap di dahinya tidak membuat pria tersebut terbunuh. Berkat bantuan Dak dia, akhirnya pria bernama Geli itu terkepung dan diketahuilah alasan Geli lari karena mengira Ivy dan kawan-kawan adalah bagian dari kaum Milesia. Dia takut kalau kitab penyembuh akan direbut dan disalahgunakan. Di sini juga terjadi hal yang aneh di mana bukan hanya Eriu yang bisa berbicara dengan Dak dia. Geli juga mampu melakukannya. Ketika mereka bertanya, Dak dia menjawab karena Geli ini adalah saudara kandungnya. Jadi sebenarnya Dak dia ini adalah manusia seperti Geli, tapi dulu ketika berperang dengan kaum Milesia dan terluka parah, Abbas menyelamatkannya dengan merubah Dak dia menjadi Kelpie atau kuda ajaib. Mengetahui kalau Ivy dan kawan-kawan datang bersama Dak dia, Geli langsung memberikan kitab penyembuh itu secara cuma-cuma lalu kemudian pergi. Tapi Ivy yang merasa aneh langsung sadar kalau kitab yang diberikan itu adalah palsu. Di sini bukannya mencari paksa seperti yang dilakukan Eriu, Ivy justru memilih cara yang halus. Dia tahu alasan Geli tidak ingin memberikan kitab itu karena hanya kitab itulah yang mampu membuatnya bertahan selain keluarga. Tapi karena hanya kitab itu juga yang bisa menolong suku Danaan, maka Ivy meminta dengan sangat agar Geli memberikannya dan berjanji kalau setelah ini semua akan baik-baik saja. Ternyata cara itu berhasil. Geli keluar dari persembunyiannya dan memberikan buku itu kepada Ivy. Mereka bahkan kini mau berteman dan akan pergi bersama-sama melanjutkan misi. Tapi tiba-tiba Eremen dan pasukannya datang dari belakang. Dengan cepat Ivy, Geli, dan Lir berusaha melawan mereka dan menyuruh Eriu pergi dengan kitab penyembuh. Tapi sialnya mereka tertangkap dan tongkat serta api pengetahuan harus tersita. Berhenti di sebuah gua untuk makan, Eremen bertanya kepada Ivy kenapa dia mau membantu suku Danaan padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya. Dan Ivy menjawab jika dia hanya ingin membantu suku Danaan kembali pada kedamaiannya yang telah direbut oleh kaum Milesia. Melihat keberanian Ivy, Eremen pun teringat mengenai putrinya yang tewas di medan perang. Mungkin itu sebabnya Eremen tidak punya rasa belas kasih, tapi di situ Ivy yakin kalau masih ada kebaikan di diri Eremen. Tidak lama kemudian tiba-tiba Eriu datang dari belakang dan langsung memukul Eremen. Ivy pun dibebaskan dan disuruh untuk menuju hutan di mana Dak dia sedang menunggunya. Tapi ketika akan pergi, Eremen bangkit dan menangkap Eriu. Eremen lalu menyuruh Ivy untuk kembali kalau tidak ingin Eriu celaka, tapi Eriu melarangnya hingga perempuan itu pun harus terdorong dan jatuh ke lubang gua yang sangat dalam.
Tidak punya pilihan lain selain kabur, Ivy pun pergi bersama Dagdia hingga akhirnya selamat dengan kembali ke gua yang pertama. Setelah menyadari kalau Dagdia adalah jelmaan dari si pria asing di awal scene, Ivy pun mengungkapkan rasa khawatirnya kepada Ryu. Tapi ternyata Ryu telah membawa kitab penyembuh, jadi dia tidak akan apa-apa. Tapi di sini Ivy masih bertanya-tanya nih, dari banyaknya manusia yang ada di bumi, kenapa dirinya lah yang dibawa untuk membantu suku Danaan? Dan pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh sang ratu yang tiba-tiba muncul. Alasannya adalah karena Ivy ini sebenarnya berasal dari negeri Albion. Dia bayi yang dibawa oleh Dagdia ke bumi agar keselamatannya terjaga. Jadi dulu ketika perang hebat terjadi, pejuang Milesia jatuh cinta dengan putri Danaan alias sang ratu. Mereka kemudian menikah secara diam-diam atas bantuan dari Ebes hingga memiliki anak yaitu Ivy. Tapi ketika mereka akan memberitahukannya kepada semua orang, perang membuat negerinya hancur dan karena Ivy punya rahasia besar dan mengancam kaum Milesia, ratu pun menyuruh Dagdia membawa Ivy pergi bersama sang ayah kabur dari negeri Albion. Mendengar kenyataan itu, Ivy sempat marah karena dulu ibunya alias sang ratu rela meninggalkan dirinya dan sang ayah. Ratu pun langsung meminta maaf karena hanya itulah cara untuk menyelamatkan Ivy. Dan kenapa hanya Ivy yang mampu membantu suku Danaan? Ya karena dia punya garis keturunan yaitu suku Danaan dan kaum Milesia, cok. Jadi kalau kalian bingung nih, Ivy ini punya syarat mutlak untuk menghancurkan perjanjian. Ketika 4 harta kuno terkumpul, nggak perlu tuh minta persetujuan dari Jenderal Eder karena Ivy bisa melakukannya sendiri, gitu. Setelah Ivy mampu menerima kenyataan dan mau memaafkan kesalahan ibunya, dia bergegas pergi bersama Dagdia menuju kerajaan Jenderal Eder, di mana Ryu, Lear, dan Geli sedang ditawan. Tidak ingin dihukum seperti Lear dan Ryu, Geli tiba-tiba saja mengaku kalau dia sangat mengagumi sosok Jenderal Eder. Dia bahkan berkata ingin memberikan seluruh jiwanya kepada Eder dan membela kaum Milesia. Jenderal Eder yang mendengar itu pun langsung tersanjung lalu menyuruh pengawalnya untuk memberikan jubah sedangkan Ryu dan Lear akan dijatuhi hukuman. Di saat Ivy berusaha masuk melewati terowongan bawah tanah sesuai petunjuk sang ratu, di penjara Lear dan Ryu yang sadar kalau dalam beberapa jam waktu mereka di dunia atas akan habis alias akan mati menyatu dengan bumi, mulai mengungkapkan perasaan masing-masing. Dan akhirnya, tepat ketika Lear dan Ryu akan berciuman, Ivy tiba dan menyelamatkan mereka. Sebelum menjalankan misi berikutnya, Lear dan Ryu lebih dulu menyerang 2 pasukan yang kebetulan lewat dan mengenakan jubah mereka untuk penyamaran dan berpura-pura akan menyerahkan Ivy kepada Jenderal Eder. Di singgasananya, Eder masih menikmati sup panas dari mangkuk hebat, salah satu dari 4 harta kuno dengan Geli yang terus menyuapinya. Ketika melihat Ivy datang, Jenderal pun bertanya, sebenarnya Ivy itu siapa? Kenapa dia merasakan jenis yang berbeda dari si Ivy ini? Dan Ivy pun menjawab kalau dirinya adalah cucu dari Jenderal Eder sendiri, putri yang dihasilkan dari pernikahan antara anaknya Jenderal dengan Ratu Danaan. Di waktu yang sama, Eremon dan pasukannya datang. Mereka menangkap Lear dan Ryu lagi, sedangkan Ivy yang mengetahui kalau 4 harta kuno sudah terkumpul di istana itu segera mengucapkan mantra pemutus perjanjian sehingga Albion yang terbagi 2 bisa menyatu kembali. Tapi ternyata tidak terjadi apapun. Jenderal yang marah kemudian berniat untuk membalas dengan memanfaatkan kekuatan dari mangkuk hebat. Tapi sialnya tidak terjadi apa-apa juga karena mangkuk itu berhasil diambil oleh Geli yang ternyata hanya pura-pura membela kaum Milesia. Geli kemudian berusaha membawa pergi mangkuk itu sambil menghindari para pengawal. Ryu dan Lear juga melakukan hal yang sama, tapi ketika Ivy akan pergi, tiba-tiba Eremon menangkapnya. Jenderal Eder yang tak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya obesitas pun menyuruh Eremon untuk segera membunuh Ivy. Namun yang terjadi, Eremon malah menolong Ivy. Dia memecahkan kaca tempat harta kuno disita dan membiarkan Ivy pergi. Kenapa ya Eremon mau melakukan hal itu? Ternyata karena ternyata dulu gara-gara perang yang dimulai oleh kaum Milesia, putri dan istrinya Eremon harus tewas padahal mereka tidak salah apa-apa. Nah itulah alasannya kenapa Eremon tidak mau membantu Jenderal Eder lagi. Melihat Ivy sudah mendapatkan 3 harta kuno, Geli melempar mangkuknya. Lalu dengan cepat Ivy mengucapkan mantra penghancur hingga batas antara dunia atas dan bawah musnah, membuat suku Danaan bisa keluar dari bawah tanah.
Kini masa kepemimpinan Jenderal Idar pun runtuh digantikan oleh Eremen. Ratu Danaan juga lega karena setelah sekian lama akhirnya mereka bisa menghirup udara bebas. Tapi sedihnya dia harus berpisah dengan sang putri yang harus kembali ke dunia manusia. Sebelum pergi, Ivy bertanya apakah dia bisa kembali lagi ke negeri Albion, dan ibunya menjawab bisa. Jika nanti di dunia manusia Ivy menemukan tempat yang indah yang ketika mendatanginya napas seperti berhenti karena saking indahnya, maka sudah pasti dunia manusia dan dunia Albion saling bersentuhan. Dengan kata lain, portalnya ada di tempat indah tersebut. Ivy pun kemudian memeluk ibunya dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu pergi bersama adik dia menuju danau terindah di negeri Albion untuk masuk portal kembali ke dunia manusia. Semua berawal ketika Mika terpaksa harus meninggalkan kuda kesayangannya yaitu Windstorm bersama teman baiknya Ariel. Karena dalam waktu dekat dirinya akan melakukan perjalanan ke Kanada. Awalnya Ariel menolak karena menurutnya hanya Mika lah yang mampu mengendalikan Windstorm. Tapi setelah Mika meyakinkannya berkali-kali, akhirnya Ariel bersedia merawat kuda tersebut sampai Mika pulang nanti. Sama seperti Mika yang mahir dalam berkuda, Ariel juga memiliki hobi yang sama. Bahkan dia mahir berkuda sambil bermain dengan busur panahnya. Di hari yang sama setelah Mika pergi ke Kanada, terjadi kecelakaan di mana ada sebuah truk pengangkut kuda yang hilang kendali dan terguling. Ariel yang kala itu sedang mengajak Windstorm bermain pun melihat kejadian tersebut secara langsung. Kuda-kuda itu keluar dari truk pengangkut dan berlari ke sana kemari. Di waktu yang bersamaan juga datang sebuah truk dari sisi yang berlawanan. Karena jalanan di sana menurun dan si supir truk tidak bisa mengerem begitu saja, alhasil Ariel pun dengan cepat menghampiri mereka lalu menarik kuda-kuda itu pergi dari sana. Ariel kemudian membawa kuda-kuda tersebut ke kandang kuda milik neneknya dan akan memberi mereka tempat istirahat sementara sambil menunggu si pemilik datang menjemput. Beberapa saat kemudian pemilik kuda-kuda itu pun datang. Mereka adalah Nikolai dan anaknya Carlo. Nikolai yang mengira bahwa Ariel berniat mengambil kuda-kudanya itu pun sempat marah. Tapi ketika tahu kalau kuda-kudanya sedang diberi makan dan tempat istirahat, dia pun langsung meminta maaf lalu mengucapkan terima kasih kepada Ariel. Setelah berkenalan satu sama lain, nenek Ariel mengajak mereka semua untuk makan malam bersama. Karena penasaran, nenek pun bertanya, sebenarnya mereka ini mau membawa kuda-kuda itu kemana? Carlo pun menjawab bahwa mereka akan membawa kuda-kuda itu ke salah satu kota di Jerman untuk melakukan pertunjukan. Mendengar itu, nenek sempat terkejut dan mengira bahwa pertunjukan yang dimaksud adalah sirkus. Tapi Nikolai langsung membantah karena pertunjukan Achilles yang dia suguhkan adalah seni dan trik dalam berkendara kuda. Selesai makan malam dan bercengkrama, Carlo dan bapaknya ini mulai bingung karena bos pemilik Achilles tidak berhenti menelpon. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, Carlo pun meminta sang bapak untuk jujur saja kalau mereka sedang dalam masalah dan baru bisa sampai di lokasi tujuan esok hari. Sag ihm, wir hatten einen Platten. Seinem Pferd geht's gut. Buonasera, Iri. No, tutto bene. Alles gut. Di waktu yang sama, Ariel yang tidak bisa tidur memilih untuk pergi ke kandang dan menemui Windstorm. Tapi sampai di sana, dia malah masuk ke kandang Hurricane kuda milik Carlo. Saat Carlo datang, Ariel pun meminta maaf. Ia salah masuk kandang karena sempat bingung membedakan Hurricane dan Windstorm yang hampir mirip. Was machst du denn hier? Ich bin verwechselt. Das ist Orkan. Schon. Keesokan harinya, seusai mengajak Windstorm berlarian bebas di luar sana, Ariel membantu Carlo dan bapaknya memasukkan kuda-kuda mereka ke dalam truk. Hari itu mereka pun berpisah. Tapi sebelum pergi, Nikolai memberikan 2 tiket Achilles gratis sebagai ucapan terima kasih kepada nenek. Awalnya nenek menolak dengan alasan tidak akan pernah menonton sebuah show yang menyiksa hewan. Tapi karena merasa tidak enak hati, salah satu sepupu Ariel yang bernama Sam pun langsung menerima tiketnya dan berjanji akan datang ke pertunjukan tersebut. Namun setelah Carlo dan bapaknya pergi, Sam membuang tiket itu karena sebenarnya ia tidak ingin menonton pertunjukan Achilles, tanpa tahu kalau kemudian tiket tersebut diambil oleh Ariel dan disimpan diam-diam.
Ariel yang masih penasaran dengan pertunjukan Achilles itu pun mengajak temannya yaitu Fanny untuk menonton bersama tanpa sepengetahuan nenek. Di sana Ariel sempat terpukau dengan pertunjukan yang ada, tapi ketika Nikolai akan menaiki Hurricane dan menunjukkan seni berkudanya kepada penonton, tiba-tiba saja kuda itu hilang kendali sampai kemudian terjatuh. Selepas kejadian itu, Ariel jadi khawatir dan ingin memastikan kalau Hurricane baik-baik saja. Tapi karena Fanny terus menghalanginya, Ariel pun membuat alasan kalau dia hanya ingin kembali untuk mengambil balonnya yang ketinggalan dan berjanji akan segera pulang. Setelah berhasil berpamitan dengan Fanny, Ariel diam-diam masuk lewat pintu belakang lalu masuk ke kandang Hurricane sebelum kuda itu datang. Beberapa saat kemudian, Carlo dan dokter hewan pun datang untuk memasukkan Hurricane ke kandang. Di waktu yang sama, si bos juga datang untuk bertanya kapan Hurricane bisa kembali fit seperti sedia kala. Mendengar pertanyaan itu, si dokter pun menjawab bahwa sampai kapanpun Hurricane tidak akan bisa fit, dan mungkin pertunjukan selanjutnya adalah pertunjukan terakhir bagi Hurricane. Sambil bersembunyi, Ariel juga mendengar dengan jelas percakapan antara Carlo dan si bos, bahwa sekarang Nikolai sedang terbaring lemah dengan tangan terkilir akibat kecelakaan tadi, dan kini si bos menyuruh Carlo untuk melanjutkan pekerjaan bapaknya itu. Si bos berharap Hurricane bisa memberikan penampilan terbaiknya nanti, karena di pertunjukan berikutnya akan ada orang penting yang datang dan jika Hurricane layak, maka orang itu akan memasukkan Hurricane ke festival sirkus besar di Monaco. Sebenarnya Carlo tidak tega membiarkan Hurricane kembali muncul di pertunjukan, tapi karena ia hanya karyawan biasa dan tidak punya hak untuk membantah perintah itu, Carlo pun terpaksa menyetujuinya. Ja, sicher. Kemudian, ketika si bos pergi dan hanya ada Carlo di sana, Ariel pun muncul. Mereka kemudian membawa Hurricane keluar untuk menikmati rumput segar dan sedikit berbincang kenapa Hurricane tidak bisa kembali bermain. Ternyata bukan karena sakit, Cok, tapi karena Hurricane memang sudah tua. Carlo juga menggunakan semir sepatu untuk menutupi bintik abu di tubuh Hurricane. Jadi saat di pertunjukan nanti, kulit Hurricane jadi tampak berkilau. Mendengar hal itu, Ariel pun jadi tambah khawatir dan menyuruh Carlo untuk berhenti menggunakan Hurricane sebagai kuda sirkus. Tapi Carlo tidak bisa melakukan itu karena kini si bos sudah terlalu terobsesi dengan sirkusnya. Lalu dia dan sang ayah juga masih membutuhkan pekerjaan ini, apalagi hanya Hurricane lah bintang dari Achilles. Keesokan harinya ketika Ariel dan keluarganya sedang ngeteh bersama, sepupunya yang bernama Tinka datang untuk bertanya apakah Ariel ingin ikut atau tidak. Karena waktu itu Ariel tidak paham apa yang sedang dibicarakan oleh Tinka, sang nenek pun berusaha menjelaskan bahwa dalam sepanjang liburan sekolah saat ini, Tinka akan pergi ke camp kuda poni dan bekerja sebagai pengawas. Terus daripada Ariel ngajedok wae di rumah, apakah Ariel bersedia ikut atau tidak? Merasa ini adalah jawaban dari masalahnya, tanpa ragu Ariel pun mengiyakan tawaran itu. Tapi dia akan mengajak Windstorm dengan alasan ingin mengajaknya liburan juga. Singkat cerita, hari berlibur pun tiba. Setelah berpamitan dengan sang nenek, Ariel baru memberitahu Tinka kalau sebenarnya dia ini tidak ingin ikut ke camp kuda poni, melainkan ingin pergi ke tempat sirkus Achilles. Awalnya Tinka ragu akan rencana Ariel itu, tapi karena Ariel sangat membutuhkan bantuannya, Tinka pun menyerah dan akan mengantarkan sepupunya itu ke lokasi tujuan. Sesampainya di sana, Ariel langsung mengajak Windstorm mengobrol bahwa di tempat itu mereka akan membantu seseorang. Lalu Windstorm yang terlihat bersemangat pun tiba-tiba langsung lari menghampiri Carlo dan Hurricane. Sambil melihat Hurricane dan Windstorm ini makan rumput bersama, Ariel memberitahu Carlo bahwa dia datang untuk membantu. Rencananya Hurricane akan ditukar dengan Windstorm dan untuk menutupi corak putih di dahi Windstorm, Ariel akan menggunakan semir sepatu. Awalnya Carlo ragu jika rencana itu akan berhasil, apalagi pertunjukan akan tiba 5 hari lagi. Tapi karena Ariel yakin kalau mereka bisa melakukannya, proses penukaran pun segera dilakukan. Kini Windstorm pun dimasukkan ke dalam kandang milik Hurricane, sedangkan Hurricane sendiri akan dipindahkan ke kandang terbengkalai yang tak jauh dari sana, tempat yang biasa digunakan oleh Ariel untuk bersantai dan berlatih memanah. Ketika Ariel mempersilahkan Hurricane untuk berlarian bebas di padang rumput itu, Hurricane hanya diam dan ragu.
Karena ternyata sudah sangat lama Hurricane tidak pernah menikmati alam bebas. Tapi untungnya Ariel mampu membantunya hingga Hurricane pun bisa menikmati kebebasannya lagi. Keesokan harinya sesi latihan pun dimulai. Ariel juga mengaku sebagai sepupunya Carlo agar diizinkan masuk ke dalam arena. Tapi ketika Carlo akan mencoba menunggangi Windstorm, kuda itu tiba-tiba saja hilang kendali sampai tidak sengaja menyerang Carlo. Sambil menahan sakit di bibirnya, Carlo pergi dengan perasaan kecewa dan berniat mengambil Hurricane lagi. Tapi Ariel ini tetap menghalaunya dan kemudian memberikan saran, yaitu menggantikan Carlo dengan dirinya sendiri sebagai penunggang kuda di pertunjukan nanti. Namun karena ini bukanlah teknik penunggang kuda biasa, Ariel berusaha mempelajari semua trik yang ada dan tidak pernah menyerah walaupun jatuh berkali-kali. Setelah semua trik berhasil dikuasai, Ariel menghubungi neneknya agar beliau tidak khawatir dan curiga. Lalu setelahnya, Carlo dan Ariel mencoba untuk mengenakan pakaian yang sama untuk memastikan bahwa keduanya itu memang benar-benar mirip, sehingga Ariel tidak akan ketahuan saat pertunjukan tiba. Singkat cerita, hari pertunjukan pun tiba. Ketika Ariel yang sudah memakai kostum keluar dari kandang, semua orang memang benar-benar menganggap Ariel ini adalah Carlo. Dan saat tamu pentingnya datang, Carlo berusaha menonton pertunjukan Ariel sambil bersembunyi. Dia sangat kagum melihat teman barunya itu bisa melakukan apa yang sudah diajarkannya dengan sangat sempurna. Namun, saat pertunjukan sudah usai dan mereka berhasil masuk ke festival sirkus di Monaco, Carlo menjadi bimbang, karena itu artinya dia masih membutuhkan Windstorm dalam pekerjaannya. Lalu Ariel yang tidak ingin kudanya terjebak dalam area sirkus itu pun berencana akan segera pergi dan pulang ke rumah sebelum semuanya terlambat. Tapi belum sempat rencana itu dilakukan, tiba-tiba si bos datang mempergokinya. Ternyata si bos ini sudah tahu kebohongan yang telah dilakukan oleh Ariel. Dia tahu kalau Ariel bukan sepupu dari Carlo. Dia juga tahu kalau kuda hitam itu bukanlah Hurricane dan yang telah menunggang kuda saat pertunjukan kemarin bukanlah Carlo melainkan Ariel. Karena sudah terpojok, Ariel pun tidak bisa mengelak lagi. Lalu si bos berkata dia tidak akan melarang Ariel untuk pergi. Tapi karena si bos ini sangat manipulatif, ia pun dengan sangat mudah membuat Ariel tertarik dengan dunianya dan menjanjikan sebuah kesuksesan jika Ariel mau bergabung menjadi teman kerjanya. Alhasil dari hasutan itulah kini Ariel memutuskan untuk bergabung dan menggantikan tugas Carlo. Carlo yang mengetahui itu pun cukup kecewa karena selain dia sudah merebut pekerjaannya, Ariel juga sudah membiarkan Windstorm tersiksa dengan menjadi kuda sirkus. Di hari yang sama ketika Carlo pergi, Mika menghubungi Fanny untuk menanyakan keberadaan Ariel dan Windstorm. Karena sinyal buruk, Fanny tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Mika. Tapi ketika dia membuka pintu karena bel rumahnya berbunyi, Fanny langsung mematung karena ternyata Mika telah pulang dari Kanada setelah tahu kalau Ariel tidak pergi ke camp kuda poni. Setelah mendapatkan informasi kalau Ariel berada di sirkus Equus, Mika pun pergi ke sana dan langsung disambut baik oleh Windstorm. Ariel yang melihat kedatangan Mika pun jadi bingung dan bertanya-tanya, tapi bukannya menjawab, Mika malah melemparkan pertanyaan itu. Kenapa Ariel bisa berada di tempat sirkus tersebut dan tidak menjaga Windstorm seperti apa yang dia minta? Dan bukannya mengakui kesalahan itu, Ariel malah mengajak Mika berdebat hingga tidak sadar kalau Windstorm telah kabur karena tidak tahan dengan keributan itu. Selama semalaman, Ariel dan Mika mencari Windstorm ke berbagai tempat. Ariel juga datang ke kandang terbengkalai, tapi sayangnya yang dia temukan hanyalah Hurricane dan juga Carlo. Sedangkan Mika yang tidak tahu harus pergi kemana lagi, memutuskan untuk pulang dan memberitahu keluarganya atas apa yang telah dilakukan oleh Ariel.
Tapi di sana, setelah diberi nasihat oleh Mr. Hare bahwa marah bukan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah antara dirinya dan Ariel, Mika pun luluh dan memutuskan untuk mencari Ariel karena hanya dengan bekerja samalah maka Windstorm dapat ditemukan. Di tempat lain, ternyata Windstorm berhasil ditemukan oleh 2 polisi lokal yang sedang berpatroli. Melihat tali kekangnya bertuliskan Oculus, 2 polisi itu pun langsung menyerahkan kuda tersebut kepada si bos. Beberapa saat kemudian, setelah 2 polisi itu pamit pergi, Carlo mengajak Ariel untuk kembali ke tempat sirkus karena merasa ada yang tidak beres. Dia pikir alasan si bos mengajak Ariel bergabung pasti untuk memiliki Windstorm, dan ternyata memang benar. Ketika mereka tiba di tempat sirkus, surat kepemilikan Windstorm telah diubah oleh si bos dan sekarang kuda itu bukan lagi milik Mika. Karena tidak bisa berdiam diri dan menyelesaikan masalah itu sendirian, Ariel kembali bergabung dengan Mika dan yang lain, menyusun sebuah rencana agar Windstorm dan surat kepemilikannya bisa direbut lagi. Keesokan harinya, tepat setelah si bos akan pergi membawa Windstorm, Fanny dan Sam berpura-pura menjadi polisi lokal yang sedang melakukan razia. Mereka berpura-pura mengecek surat-surat yang ada agar Mika dan Ariel bisa beraksi. Dengan kunci cadangan yang diberikan oleh Carlo, mereka berdua masuk ke truk pengangkut dan berusaha membangunkan Windstorm yang sempat disuntik bius. Apa yang mereka lakukan memang membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi berkat kerjasama yang bagus dan juga bantuan dari teman-teman yang berhasil mengulur waktu, akhirnya mereka berdua pun berhasil mengeluarkan Windstorm dari sana sekaligus merebut surat kepemilikan itu lagi. Setelah semua hal yang sudah terjadi, Ariel dan Mika kembali berkumpul dengan keluarganya. Nenek juga senang bisa sarapan pagi lagi dengan cucu-cucunya, tanpa tahu kalau beberapa hari yang lalu Windstorm sempat terjebak menjadi kuda sirkus. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan tetangga baru yang akan mengurus pertaniannya sekaligus menjadi guru di sekolah berkuda. Dan tetangga itu tidak lain dan tidak bukan adalah Nikolai dan Carlo. Lalu di akhir film, Mika kembali berpamitan dan juga menitipkan Windstorm kepada Ariel, karena dalam waktu dekat dia harus kembali lagi ke Kanada. Awalnya Ariel ragu karena takut Windstorm tidak bisa memaafkan kesalahannya. Tapi setelah itu dia setuju ketika Mika berkata bahwa kuda itu tidak bisa menyimpan sebuah dendam. Dan yang terpenting, jika Ariel mau berubah, semua pasti akan baik-baik saja. Awal film kita diperlihatkan suatu momen di mana para kuda ternak sedang melepas rindunya kepada rumput yang telah berbulan-bulan tertutup salju. Lalu scene berpindah, terlihat di sekolah seorang gadis bernama Katie sedang berjalan menuju ruang kepala sekolah. Setelah mengambil hasil ujian karena mulai besok sekolah libur sampai akhir musim panas, Katie jadinya memilih pulang ke kampung untuk mengunjungi ternak kuda milik orang tuanya. Di sana Katie dijemput oleh Rob, ayahnya. Sementara di rumah terlihat Nell, ibunya, sedang sibuk menyiapkan surprise untuk anak bungsunya yang akan pulang. Saat sampai, Katie disambut baik oleh ibunya dan Howard, kakaknya. Beberapa hari kemudian, saat pagi buta, Katie mengajak salah satu kuda ayahnya yang bernama Yanke berkeliling. Namun di tengah jalan, Yanke tiba-tiba lari ketakutan karena melihat seekor singa. Dan Katie yang terjatuh dari kudanya juga lari menyelamatkan diri. Tapi di sana, Katie tiba-tiba melihat seekor kuda liar bernama Hitam atau Mustang. Dan kuda itu kemudian menakut-nakuti si singa agar pergi dari tempat itu. Sementara di rumah terlihat Nell dan Ruth sedang menemui salah satu customer yang ingin membeli kuda. Namun orang itu tak jadi membeli karena di ternak Rob tidak memiliki jenis kuda Mustang. Tak lama setelah customer itu pergi, Rob dan Nell menerima kiriman surat dari sekolah Katie. Isi surat itu mengatakan bahwa Katie selama ujian kemarin tak menulis satu kata apapun dalam lembar jawabannya. Malamnya, saat keluarganya sedang makan bersama, Katie terlihat baru pulang dari hutan dengan tergesa-gesa. Dia kemudian menceritakan hal yang baru saja dilihatnya.
Si ayah lalu memotong pembicaraan Kathy. Di sana si ayah langsung to the point kepada anaknya dengan bertanya mengapa dia tak mengisi apapun di lembar kertas ujiannya. Si ayah pun marah karena merasa Kathy ini tak menghargai usahanya untuk membiayai Kathy sekolah. Keesokan harinya, Kathy menemui ayah dan kakaknya yang sedang bekerja. Di sana dia meminta persetujuan kepada ayahnya untuk diizinkan mengambil Mustang yang kemarin dilihatnya. Namun si ayah tak setuju karena ingin anaknya ini tetap fokus sekolah saja. Tapi walaupun tak dibolehkan, Kathy siangnya bersama Yanke tetap pergi ke hutan kemarin untuk mencari si Mustang. Kini sampailah Kathy di tempat kemarin. Dia juga tak lama kemudian melihat Mustang itu. Kathy lalu menyuruh Yanke untuk secepat mungkin mengejar larinya si Mustang. Dan kini akhirnya kuda liar itu pun gak bisa lari kemana-mana lagi. Lalu Kathy segera memanfaatkan situasi tersebut dengan mengaitkan tali ke leher kuda itu. Namun saat telah dikaitkan, si Mustang tetap lari hingga Kathy terseret beberapa meter. Kini Mustang yang kepanikan berlari ke ladang hingga terlihat oleh Rob dan Howard. Rob lalu berlari sekencang mungkin dengan kudanya untuk menangkap si Mustang. Dan kini akhirnya si Mustang berhasil ditangkap. Setelah itu Rob menemui anak perempuannya. Di sana Kathy mengatakan bahwa dia tak ingin ada singa yang menyerang kuda miliknya. Mendengar kata kuda miliknya, si ayah langsung bilang tidak setuju jika Kathy akan memelihara kuda liar tersebut. Tapi karena Rob ingat kemarin salah satu customernya ingin kuda liar, akhirnya Rob pun membawa kuda hitam itu ke peternakannya. Di sana si Kathy lagi-lagi memohon agar diizinkan menjinakkan kuda tersebut. Namun si ayah tetap tidak setuju dan melarang keras anaknya agar tidak menjinaki kuda liar itu. Setelah si ayah pergi, Kathy kemudian mencoba menyuruh kuda itu agar tenang. Dia juga memanggilnya dengan sebuah panggilan baru yaitu Flicka. Calm down, Flicka. Sampai ibunya bertanya, "Hah, kau memberinya nama Flicka?" FYI, Flicka itu artinya gadis yang cantik. Oke lanjut, saat makan malam terlihat Kathy sangat marah karena ayahnya berniat ingin menjual kuda liar itu kepada Norbert atau customernya yang kemarin. Dia lalu masuk ke kamar dan tak menghabiskan makan malamnya. Setelah makan malam itu selesai, Nell mendatangi anaknya dan mencoba menenangkannya. Selesai berbincang-bincang dengan Kathy, Nell yang akan tidur mencoba merayu suaminya agar Kathy diizinkan untuk memelihara kuda. Namun di sana Rob tetap kekeh tidak akan memberi lampu hijau. Tapi Kathy yang memiliki watak keras kepala sama seperti ayahnya diam-diam pergi menemui Flicka dan berniat ingin menjinakkannya. Malam itu Kathy gagal menjinakkan Flicka. Sorry, girl. That was my fault. Malam berikutnya Kathy mencobanya kembali, tapi kali ini dia juga membawa sebuah apel hijau. Dan Flicka juga tumben gak panik lari-lari. Kathy lalu memberikan apel ke Flicka and finally dia mau disuapi Kathy. See you tomorrow. Keesokan harinya, Kathy yang kurang tidur menemani kakaknya membenarkan kandang ternak. Di sana, Howard curhat kepada adiknya. Sebenarnya dia ingin kuliah dengan mengambil beasiswa dari salah satu universitas. Dia juga mengatakan bahwa passion dia bukan di sini. Malamnya, seperti biasa, Kathy diam-diam menemui Flicka dan mencoba menjinakkannya. Kali ini dia berniat ingin mengalungkan tali kepada Flicka. Tapi sayangnya saat Kathy akan mengalungkan tali itu, Flicka takut dan akhirnya menendang Kathy.
Ih, lihat tuh sampai memar. Malam berikutnya, Katie mencobanya lagi. Tapi dia tak berhasil karena Flicka masih tetap panik. Dan percobanya di malam ketiga, Flicka yang mulai percaya kepada Katie, akhirnya kini mau dikalungkan tali. Malam berikutnya, Katie berencana ingin menunggangi Flicka. Dia lalu naik ke punggung kuda cantik itu dan yaps, dia mau dinaikin. Tapi saat Katie mengajaknya berjalan, itu Flicka langsung berontak dan menjatuhkan Katie. Untung saja Katie berhasil diselamatkan oleh salah satu karyawan Rob. Suatu hari, Rob mengajak kedua anaknya pergi ke sebuah tempat. Di sana Howard bertemu kekasihnya dan tanpa basa-basi lagi. Sementara di tempat yang tak jauh, Rob kini tengah berbincang dengan seorang lelaki. Mereka di sana sedang bernegosiasi harga karena ternyata Rob ingin menjual seluruh ternak kudanya. Waduh, mungkin hati Katie ngomong gitu ya, Lur. Di sana, Katie yang tak setuju dengan keputusan ayahnya pun mencoba untuk menghentikannya. Namun ayahnya yang sama watak dengan si Katie ini tetap kekeh pada keputusannya. Di mobil, Katie ngoceh terus karena nggak setuju. Berbeda dengan Howard, dia merasa tenang-tenang saja karena jika ternak itu dijual, maka dia bisa kuliah. Saat akan tidur, Katie yang sedang tidak baik-baik saja pergi ke kamar kakaknya dan curhat. Dia mengatakan jika selama ini ayahnya tak pernah mengerti perasaan dia dan hanya Howard lah yang bisa memahami dirinya. Tapi kakak yang bisa mengerti perasaannya ini juga akan pergi meninggalkan dirinya karena dia akan kuliah. Keesokan harinya, setelah seharian murung terus di kamar, kini saat malam Katie terlihat menemui Flicka dan kembali menungganginya. Sekarang terlihat Flicka semakin dekat dengan Katie, dan di saat itu juga dia telah mengizinkan Katie untuk naik ke punggungnya. Katie kemudian membuka pintu kandang dan mengajak Flicka berkeliling. Namun baru saja Flicka dikeluarkan, dia tiba-tiba lost control dan akhirnya menjatuhkan Katie. Mereka pun langsung menghampiri Katie. Di sana Rob sangat marah kepada anaknya karena diam-diam telah melakukan hal yang dilarang olehnya. Tapi Katie tetap membela diri dengan berkata Flicka itu bisa dijinakan. Merasa kecewa, akhirnya Katie pun pergi dari kerumunan orang itu. Keesokan harinya, Katie dikejutkan dengan si ayah yang tiba-tiba menjual Flicka kepada Norbert. Katie lalu memohon kepada ayahnya untuk membatalkan transaksi tersebut. Namun si ayah tetap kekeh. Nell juga mencoba merayu si suami agar mengikuti perkataan anaknya. Namun itu tak didengar oleh Rob. Howard juga di sana membela adiknya. Dia yang marah kepada ayahnya juga terus terang mengatakan sudah tidak ingin beternak lagi karena dia ingin kuliah. Nell dan Rob di sana shock dan Howard menambahi beternak adalah yang ayah inginkan dariku. Namun sebenarnya aku ingin kuliah. Berbanding terbalik dengan Katie, dia ingin beternak namun si ayah menyuruhnya untuk terus sekolah. Tapi Lur, gemes banget Mbak Yani. Itu si Rob tetap kekeh gak mau merubah keputusannya dan akhirnya Flicka kuda kesayangan Katie dibawa oleh Norbert. Di sana dapat kita lihat Katie sangat sedih mendapati kuda kesayangannya telah dijual oleh si ayah. Semenjak Flicka dijual, Katie hampir setiap harinya menghabiskan waktunya untuk menulis tugas esainya dari sekolah. Dia tak mau keluar rumah dan selalu berdiam diri di kamar karena merasa khawatir dengan anaknya.
Nell lalu mengajak suaminya berdiskusi. Di sana Nell mengungkapkan rasa kekhawatirannya kepada Katie. Dia juga mengungkapkan bahwa Katie ini wataknya sangat mirip sekali dengan Rob. Sementara di tempat lain terlihat Howard sedang mengajak adiknya pergi ke danau. Awalnya Katie nggak mau, tapi setelah mengetahui orang tuanya tak ada di rumah, akhirnya dia pun mau pergi bersama kakaknya. Tak lama Miranda pacar Howard juga datang. Miranda lalu memberi info kepada Katie bahwa belum lama ini dirinya melihat Flicka ada di tempat pekan raya atau sejenis pasar kaget lah. Flicka terlihat sangat agresif karena dia dijadikan sebagai kuda perlombaan. Miranda mengatakan jika seseorang berhasil memenangkan perlombaan di sana, maka dia mempunyai hak untuk mengambil salah satu kuda di sana. Katie yang mendengar pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti pertandingan itu. Awalnya Howard tak menyetujui mengingat perlombaan itu sangat berbahaya sekali. Namun setelah adik tersayangnya itu memohon plus pacarnya juga memohon, akhirnya dia tak bisa menolak lagi. Keesokan harinya Katie bersama orang tuanya pergi ke pasar kaget itu dengan alasan ingin melihat Miranda berlomba dan ya sekalian liburan lah ya. Dan karena anaknya tiba-tiba ingin keluar rumah, akhirnya tanpa basa-basi lagi mereka sekeluarga choose on the way. Kini sampailah mereka di sana. Terlihat setelah Miranda menyelesaikan pertandingan, dia bersama kakak beradik itu pergi ke tempat perlombaan balap kuda liar. Sementara ibu dan bapak Katie terlihat kini sedang berdansa dan bermain di beberapa wahana. Oke, balik lagi ke Katie CS. Sekarang Katie telah menyamar menjadi seorang lelaki. Dan mereka yang telah mendaftarkan diri pun mulai mencari mana kuda yang akan mereka tunggangi. Akhirnya Katie melihat Flicka di sana. Terlihat Flicka merasa panik karena keadaan di sana sangat ramai. Tak lama kemudian perlombaan itu pun berlangsung. Saat gilirannya akan berlomba, Howard merasa tak yakin mereka akan selamat. Namun Katie meyakinkan kakaknya bahwa semua ini akan berjalan lancar. Setelah hitungan sampai 3 selesai, kini mereka pun mulai berusaha untuk menaklukkan kuda liar sesuai pilihannya. Terlihat tak sedikit orang di sana yang terjatuh karena depakan para kuda. Kini terlihat Katie sedang menunggu momen yang pas untuk memanggil Flicka. Dan saat Flicka dipanggil, si Flicka mulai mendekati tuannya. Namun Rob yang melihat kedua anaknya ada di sana langsung turun ke area pertandingan. Karena tak ingin ayahnya mengacaukan usaha Katie, akhirnya Howard menyuruh Katie untuk langsung mengajak Flicka kabur. Kini akhirnya Katie kabur dari pasar kaget bersama Flicka. Karena itu membahayakan bagi si penunggang kuda liar, akhirnya pekerja di pasar itu pun langsung lapor ke polisi untuk mencari Katie. Namun sampai malam terlihat para polisi tak dapat menemukan Katie. Kemudian anak sulungnya berkata kepada mereka bahwa Katie mungkin baik-baik saja dan bisa jadi mereka kini sedang berjalan menuju ke rumah. Mendengar itu akhirnya Rob CS pulang ke rumah. Sebelum jalan, polisi memberitahu bahwa hujan badai akan segera turun. Sementara di tempat lain terlihat Katie dan Flicka sedang berada di tengah hutan. Namun saat tiba di suatu tempat, Flicka tiba-tiba terdiam dan menjatuhkan Katie. Ternyata lur ada seekor singa di atas pohon. Singa itu lalu menyerang Flicka dan duel antara singa dan kuda pun terjadi di sana. Namun sayang Flicka kalah dalam pertarungan itu. Melihat kudanya tergeletak pingsan, Katie langsung menghampirinya dan berusaha untuk membangunkannya.
Di sana dia menangis karena takut kudanya tak bisa tertolong. Scene berpindah, terlihat Rob CS mulai masuk ke hutan untuk mencari Katie dan Flicka. Tak lama kemudian Rob berhasil menemukan Katie yang tengah tergeletak lemas dengan kudanya. Saat Katie sedang diangkat ayahnya, dia mengatakan bahwa singalah yang telah menyerang Flicka. Katie yang kini berada di ranjang sedang terbaring lemas karena flu. Seketika dia juga teringat momen-momen saat bersama Flicka. Sementara Flicka terlihat sedang didatangi dua pekerja Rob. Salah satu orang dari mereka mengatakan luka yang Flicka dapati cukup dalam. Akhirnya dua orang itu kembali mendatangi Rob dan melaporkan keadaan Flicka. Dan you know Lur, Rob nyuruh dua orang itu untuk apa? Bunuh dia. Hish, cuk. Tapi dua orang di sana kurang setuju dengan keputusan Rob. Akhirnya Rob berniat untuk membunuhnya sendiri. Tak lama Katie keluar dari kamarnya sambil mengatakan jika ayah akan membunuh Flicka maka bunuhlah saja kami. Lalu si ayah tetap keluar rumah dan pergi. Kini Katie telah kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Beberapa jam kemudian saat hujan mulai reda dapat kita lihat dari kejauhan Rob sedang menuntun Flicka pelan-pelan ke rumah. Di sana Nell langsung menjemput Rob karena dia sangat bangga dengan keputusan suaminya itu. Keesokan harinya Rob mendatangi Katie yang sedang tertidur dan meminta maaf kepadanya. Sambil menunggu anaknya bangun, Rob juga mulai menyalin tugas yang anaknya tulis di dalam buku ke laptop. Tak lama kemudian Katie terbangun dari tidurnya dan alhamdulillahnya kini demam dia sudah turun. Merasa badannya sudah enakan, Katie keluar rumah dan dia sekarang merasa happy karena melihat Flicka sudah ada di dalam kandangnya lagi. Di sana Rob berkata kepada anak perempuannya ini, semoga dia bisa merawat Flicka dengan baik. Dengan kata lain, sekarang Katie sudah diizinkan untuk memelihara Flicka sendiri. Yeay! Kini akhirnya Katie dan Flicka tak jadi berpisah. Dan sekarang Katie juga sudah akur kembali dengan ayahnya. Di akhir scene juga terlihat Howard sedang bersiap untuk pergi menempuh ilmu. Sementara Katie bisa meneruskan ternak keluarganya ditemani Flicka. Cerita berawal di kota Devon, Inggris. Seorang remaja bernama Albert melihat proses kelahiran bayi kuda dan ketika bayi kuda jantan itu lahir, Albert sangat kagum melihatnya. Kuda jantan itu memang sangat menarik, tidak hanya terlihat kuat tapi penampilannya juga unik. Tubuhnya berwarna coklat tetapi keempat kakinya pada bagian bawah berwarna putih sehingga seperti memakai kaos kaki. Dan di kepalanya juga ada tanda segitiga berwarna putih. Albert tak henti-hentinya melihat perkembangan kuda jantan tersebut dan berkeinginan untuk memilikinya. Suatu hari pemilik kuda itu membawanya untuk dijual dan anak kuda pertama yang akan dijual. Saat akan dibawa, anak kuda meronta. Dia tidak mau berpisah dengan ibunya. Dia tetap saja melawan saat akan dibawa hingga seorang laki-laki tua yang tak lain Narakot, ayahnya Albert, melihat kuda itu dan tertarik padahal kriterianya tidak memenuhi untuk menjadi kuda pekerja. Dia bertaruh harga dengan Aston. Teman Narakot sudah memberitahu jika lepaskan saja kuda itu. Tapi tua Narakot tidak mau mendengarkannya dan dengan sangat nekatnya dia membeli kuda itu seharga 30 pound sterling.
Saat pulang ke rumah, Ibu Albert marah karena tingkah bodoh suaminya. Membeli kuda dengan harga yang sangat mahal padahal kuda itu tidak bisa menjadi kuda pekerja. Ia tentu marah karena jika suaminya itu tak bisa membayarnya, semua harta yang mereka miliki akan hilang. Tapi Albert berusaha untuk menenangkan ibunya dan berjanji akan mengajari kuda itu sampai dia bisa menjadi kuda pekerja. Keluarga Albert memang saat itu sedang dalam masalah besar tentang hutang pada Lyons. Di hari itu juga Albert langsung mendekati kudanya. Awalnya terasa sangat sulit dan melelahkan, tapi lama-kelamaan kudanya itu pun bisa dengan mudah menurut hingga ia pun memberinya nama Joey. Albert pun sampai mempelajari cara orang Hindian memanggil kuda, yaitu dengan suara. Dan ketika Albert mencoba, hal itu pun berhasil. Tak lama kemudian, laki-laki bernama Lyons itu datang untuk menagih hutang. Tuan Narakot hanya membayar setengahnya dan jika tidak segera dilunasi, maka semua perkebunan milik Tuan Narakot akan disita. Tuan Narakot yang hilang kesabaran langsung menuju ke lumbung, mengambil peralatan untuk dipakaikannya ke Joey. Bahkan ia akan menembak kuda itu. Pak, istighfar pak, maneh nu meli sorangan, arek ditembak sorangan, rugi atuh belaguksnya. Albert pun langsung menahannya. Dia berkata dengan sangat lembut kepada ayahnya itu jika dia akan berusaha mengajari Joey. Setelah ayahnya tenang, kini saatnya Albert mulai mengajari Joey untuk membajak. Di lahan yang penuh dengan bebatuan, ayahnya, Tuan Lyons, dan semua warga ikut menyaksikan apakah kuda itu bisa membajak atau tidak. Saat menyaksikannya, tanah itu tak tersentuh sama sekali. Hinaan juga kini Albert terima dari Tuan Lyons. Tapi dia tak menyerah. Dengan seluruh tenaganya dia terus mengajari Joey hingga akhirnya Joey berhasil membajak tanah bebatuan itu. Ibu dan ayah Albert yang melihat kegigihan Albert pun bangga. Walaupun mereka tahu ini tidak mudah. Keesokan harinya saat tanah sudah selesai dibajak, tubuh Albert lunglai. Dia sangat kelelahan, tapi dia tak bisa berhenti mengkhawatirkan Joey, karena Joey sendiri juga terluka. Saat ibunya sedang mengobati luka Albert, dia menunjukkan siapa ayahnya dulu sebelum menjadi pemabuk seperti sekarang. Ternyata, ayah Albert dulunya adalah seorang tentara kavaleri atau pasukan berkuda. Tetapi terpaksa dia pensiun sebelum waktunya karena kakinya menjadi cacat akibat terluka sewaktu berperang. Setelah pensiun jadi tentara, ayah Albert pun sekarang bekerja sebagai petani. Kini bisa kalian lihat cuk, tenaga Joey sudah semakin kuat, larinya juga sangat kencang, hingga bisa mengalahkan kendaraan. Tapi untuk melompati pagar, Joey belum berani melakukannya. Setelah puas bermain dengan Joey, mereka pun pulang. Hari itu hujan lebat dan saat pagi tiba, semua lobak yang sudah ayahnya susah payah tanam rusak. Hal itu juga membuat mereka terancam tak bisa membayar hutang. Tak ingin kehilangan rumah dan segala yang mereka punya, terpaksa Tuan Narakot menjual Joey kepada pasukan kavaleri Inggris yang saat itu juga sedang membutuhkan kuda untuk perang melawan Jerman. Mengetahui Joey akan dijadikan kuda perang, Albert menemui salah satu perwira kavaleri Inggris yaitu Kapten Nichols dan mengajukan diri menjadi tentara kavaleri agar bisa menjaga Joey. Tapi sayang sekali permohonan Albert ditolak karena Albert belum cukup umur untuk menjadi tentara. Kapten Nichols sendiri pun berjanji pada Albert akan selalu menjaga Joey dengan cara menjadikan Joey sebagai kuda sewa tunggangannya. Mereka mulai menjalani pelatihan bersama dengan Thornton yang sudah menjadi andalan tentara Inggris. Tapi tiba-tiba saja dikalahkan dengan Joey. Dia menjadi kuda paling kuat di antara yang lain saat ini. Sebelum berangkat ke medan perang, Kapten Nichols sibuk membuat sketsa Joey dan sebuah surat yang akan ia berikan kepada Albert saat perangnya nanti sudah usai. Entah kenapa rasa khawatir tentang dirinya dan Joey di medan perang nanti mulai ia rasakan. Setelah menjalani latihan menjadi kuda perang, Joey memulai tugasnya sebagai kuda perang dengan ditugaskan ke Prancis pada tahun 1914 untuk menyerang pasukan Jerman.
Tiba di lokasi, mereka langsung berdiskusi tentang taktik perang yang akan mereka gunakan. Tentara lain bernama Charlie juga merasakan hal yang sama. Sepertinya akan ada hal buruk yang akan terjadi. Tapi Kapten Nichols berusaha sebisa mungkin untuk selamat. Sebelum pergi, dia memasangkan benda milik ayahnya Albert ke badan Joey. Ia gunakan itu sebagai simbol keberuntungan. Pasukan Inggris yang hanya bersenjatakan pedang kalah dengan pasukan Jerman yang bersenjatakan senapan mesin. Banyak tentara Inggris yang tewas tertembak senapan mesin Jerman, termasuk Kapten Nichols. Kuda-kuda pasukan Inggris juga banyak yang tewas, tapi untung Joey tetap hidup namun harus menjadi hak milik pasukan Jerman. Hingga seorang tentara Jerman bernama Michel memberikan ide bahwa kuda-kuda Inggris itu bisa mereka gunakan untuk menjadi ambulan. Michel dengan susah payah memasangkan kekang kuda kepada Top Thorn, tapi akhirnya berhasil berkat bantuan dari Joey. Di sisi lain, Albert mendapat pesan yang ditulis oleh Kapten Nichols. Dia awalnya sangat senang melihat sketsa Joey, tentu karena dirinya kini sangat merindukan kuda kesayangannya itu. Tapi saat melihat surat dan mengetahui jika Kapten Nichols kini telah gugur, ekspresinya berubah. Dia tentu berpikir jika mungkin Joey gugur bersama dengan Kapten Nichols di medan pertempuran. Joey bisa lepas dari pasukan Jerman karena dibawa lari oleh 2 tentara Jerman yang lari dari perang atau disersi. Gunther dan Michel membawa lari Joey dan Top Thorn, kemudian menyembunyikannya di sebuah kincir angin milik penduduk Prancis. Tapi sayang sekali, tempat persembunyian Gunther dan Michel akhirnya diketahui pasukan Jerman. Kedua tentara kakak beradik yang disersi itu ditangkap dan dibawa pergi oleh pasukan Jerman, tapi untung saja Joey dan Top Thorn ditinggalkan di sana. Hingga suatu hari Joey dan Top Thorn ditemukan oleh anak perempuan pemilik kincir angin bernama Emily dan dijadikannya binatang peliharaan. Emily yang hanya tinggal sendiri dengan kakeknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal akibat serangan tentara Jerman, memelihara Joey dan Top Thorn dengan penuh kasih sayang. At least I won't have long to wait. Tetapi tiba-tiba datang lagi pasukan Jerman yang akan merampas harta benda milik rakyat Prancis. Emily langsung menyembunyikan Joey dan Top Thorn di kamar dan berhasil lolos. Walaupun mereka harus kehilangan semua hasil perkebunan yang mereka rawat susah payah. Keesokan harinya Emily ulang tahun. Melihat cucunya itu sangat menyukai kuda dan ingin sekali menungganginya, kakek memberikan hadiah sebuah pelana yang dulu pernah dipakai ibu Emily. Dia tanpa basa-basi langsung menungganginya, tapi hal buruk terjadi. Keberadaan mereka diketahui oleh tentara Jerman. Mereka tanpa ada belas kasihan langsung mengambil 2 kuda itu lalu membawanya pergi. Sedangkan Emily yang sakit-sakitan hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Joey dan Top Thorn kini kembali dipelihara oleh pasukan Jerman dan harus bekerja sangat berat dengan menarik meriam raksasa ke puncak bukit. Kuda yang dijadikan sebagai penarik meriam, jika ada yang sakit atau kelelahan maka akan ditembak mati, lalu diganti dengan yang lain. Saat itu giliran Top Thorn untuk menarik meriam, tapi Joey yang tak ingin melihat temannya itu menderita dan akhirnya ditembak mati, langsung berlari dan mengajukan dirinya sendiri, walau sebenarnya kaki Joey juga sedikit terluka. Empat tahun kemudian, tepat di tahun 1918, Joey dan Top Thorn bersama pasukan Jerman diserang oleh pasukan Inggris. Pasukan Jerman yang memang sudah mulai kalah lari kocar-kacir meninggalkan kuda-kudanya. Joey terpaksa melarikannya sendiri karena Top Thorn kini sudah mati kelelahan. Impresif debak luar biasa. Joey bisa lari di antara pasukan Inggris dan pasukan Jerman yang saling menembak. Tetapi pelarian Joey terpaksa terhenti karena tersangkut pada kawat-kawat berduri. Ketika tembak-menembak sudah selesai, Joey yang tergeletak tak berdaya karena tersangkut kawat berduri dilihat oleh pasukan Inggris dan pasukan Jerman yang berlindung di paritnya masing-masing. Tentara Inggris dan tentara Jerman walaupun ingin menolong Joey, tapi tidak ada yang berani keluar dari paritnya karena takut tertembak.
Para tentara Inggris dan tentara Jerman hanya berani mengeluarkan siulan yang diharapkan bisa memanggil Joey. Tapi Joey tentu saja tidak bisa dipanggil dengan siulan-siulan itu karena hanya siulan dari Albert lah yang bisa memanggilnya. Sebenarnya pada saat itu ada Albert yang sudah menjadi tentara Inggris. Tapi sayang sekali Albert tidak tahu telah bertemu dengan Joey karena matanya untuk sementara waktu buta terkena gas beracun Jerman. Sampai suatu ketika seorang tentara Inggris bernama Colin nekat keluar dari parit untuk menolong Joey dengan membawa bendera putih berharap tidak ditembak oleh tentara Jerman. Untung saja tentara-tentara Jerman tahu etika perang sehingga mereka tidak menembak Colin. Tapi Colin tetap saja tidak bisa menolong Joey karena tidak membawa tang untuk memotong kawat berduri itu. Tak diduga datang seorang tentara Jerman bernama Peter dengan membawa tang. Colin dan Peter berhasil membebaskan Joey tapi terjadi perdebatan. Siapa di antara mereka yang akan membawa Joey? Untungnya pertentangan itu bisa diselesaikan dengan damai, yaitu dengan undian melempar koin. Colin menang undian dan bisa membawa Joey ke paritnya. Tetapi setelah ditangani oleh seorang dokter, kaki Joey dinyatakan terluka parah dan sulit untuk disembuhkan. Mereka memutuskan akan menembak mati Joey untuk mengakhiri penderitaannya. Untung di saat yang genting itu Albert datang walaupun dalam keadaan buta mendengar kabar ada seekor kuda masuk ke markas. Albert yang berfirasat bahwa kuda itu adalah Joey mengeluarkan siulan khasnya untuk memanggil Joey dan Joey masih mengenali siulan itu. Lebih menggembirakan lagi, Albert bisa meyakinkan komandannya bahwa Joey adalah kuda yang dipeliharanya sejak kecil. Albert juga bisa menceritakan tanda istimewa di tubuh Joey, dan terbuktilah bahwa Joey adalah milik Albert. Tanpa basa-basi, dokter dan para perawat akhirnya bersedia merawat Joey sampai sembuh. Perang akhirnya kini selesai dan kemenangan ada di tangan Inggris. Tetapi Joey dan Albert belum bisa bersatu kembali karena menurut peraturan, kuda-kuda perang yang tidak diperlukan lagi harus dilelang. Para tentara teman Albert menunjukkan sikap setia kawan dengan mengumpulkan uang sebanyak 29 pound sterling untuk diberikan kepada Albert agar bisa membeli lagi Joey. Pada awalnya dengan uang sebanyak 29 pound sterling itu, Albert kelihatan bisa memenangkan lelang. Tapi tiba-tiba muncul seorang laki-laki tua yang memenangkan lelang Joey. Dia berani membeli Joey dengan harga 100 pound sterling. Laki-laki tua yang berhasil membeli Joey itu ternyata adalah kakek Emily, tapi Emily sendiri sudah meninggal dunia. Demi Emily, dia rela berjalan kaki selama 3 hari dan menjual ladangnya agar bisa membeli Joey untuk mengenang Emily. Albert yang tak ingin berpisah lagi dengan Joey memohon kepada kakek Emily untuk menyerahkan Joey, tapi kakek Emily tidak mau menyerahkannya. Kakek Emily pun pergi untuk kembali ke Prancis dan Albert sudah pasrah dengan nasibnya. Tapi tiba-tiba Joey lari meninggalkan kakek Emily dan menghampiri Albert. Akhirnya kakek Emily sadar bahwa Joey akan lebih bahagia bersama Albert dan sepertinya hanya itulah yang diinginkan Emily. Kakek Emily akhirnya menyerahkan Joey kepada Albert dengan sukarela, lalu pergi lagi untuk pulang. Setelah terpisah sekian tahun, akhirnya Albert bisa bersatu lagi dengan Joey, kuda kesayangannya. Albert kemudian pulang dengan menunggang Joey. Kedatangannya juga disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Lalu film pun berakhir.